Kami dari mahasiswa PGSD UNES angkatan 2022, maksud kedatangan kami ke sini ingin mengobservasi sekaligus mewawancarai terkait layanan bimbingan dan konseling yang ada di SD Negeri 3 Ngalian ini. Dengan Ibu Murkila sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 3 Ngalian, kami persilakan untuk Marita untuk mewawancari. Ya. Izin menanyakan beberapa pertanyaan. Ya. Sekiranya apakah di SD Ngalian ini ada program bimbingan dan konseling? Ada. Lalu bagaimana cara dari sekolah untuk memastikan bahwa layanan bimbingan dan konseling itu bisa diakses oleh semua siswa termasuk mereka yang membutuhkan perhatian khusus? Ya. Jadi ini regulasinya jalannya itu kita sekolah, dalam hal ini saya ya sebagai yang dituakan sismi, ada permulaan tahun ajaran baru sudah memberikan informasi kepada teman-teman bahwa salah satu yang ditangani selain kegiatan persiapan pembelajaran, kemudian ada pembelajaran juga di situ disisipkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan ya, sekarang bimbingan dan konseling ya, bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan dan konseling di SD itu include ditangani oleh guru kelas masing-masing. Kita nggak punya guru BP kayak di SMP enggak. Jadi guru kelas siap untuk melaksanakan bimbingan dan konseling. Nah, dimulai dari program, jadi guru kelas membuat program BP, kemudian pelaksanaan dan kemudian tindak lanjut dari BP itu sendiri. Ada administrasinya, masing-masing kelas ada ya. Jadi dan setiap paling tidak itu sebulan sekali kepala sekolah memeriksa sejauh mana kegiatan BP itu sudah dilaksanakan dan menawarkan misalnya perlu bantuan atau tidak kepada guru kelas, bagaimana tindak lanjutnya, antisipasi permasalahan yang ada supaya tidak terlalu berat gitu. Seperti itu. Lalu mengenai bimbingan dan konseling ini, sekiranya apakah ada program atau kegiatan khusus yang diselenggarakan terhadap pelayanan BK-nya sendiri guna meningkatkan keterampilan sosial dan emosional siswa itu? Oh ya, kalau secara khusus tidak ada, belum ada lah, tapi sudah include di dalam yang pertama di kegiatan apel karakter. Jadi di setiap pagi kami melaksanakan kegiatan karakter siswa ya. Di situ kita ajarkan, kita berikan penyuluhan ya untuk kegiatan BP ini, khususnya untuk yang sosial dan emosional ya, termasuk kedisiplinan, termasuk ya. Kalau yang khusus di dalam kelas itu adalah untuk kegiatan bimbingan belajar. Jadi bimbingan kan ada macam-macam ya Mbak. Ada bimbingan belajar, ada bimbingan sosial, ada bimbingan karir untuk anak-anak gitu. Jadi setiap hari, setiap saat lah, bahkan kalau guru SD itu selalu memberikan bimbingan pada anak-anak gitu, ya. Nah, kalau misalnya ada anak-anak yang istimewa, nah itu kan pelaksanaannya itu kan bisa secara klasikal, bisa secara individual, bisa secara bersama-sama, satu kelas umum, artinya dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa secara klasikal di dalam kelas, bisa secara yang menyangkut karir, bisa secara individual, artinya menyangkut bakat dan minat siswa. Pertanyaan berikutnya Bu, sekiranya apakah dari Ibu Murkila sebagai kepala sekolah itu pernah berkolaborasi dengan konselor lainnya dalam menangani permasalahan yang melibatkan perkembangan sosial dan emosional dari peserta didik? Iya,
Kalau selama ini masih kita tangani sendiri, Mbak. Alhamdulillah kita sampai detik ini masih menangani siswa-siswa kita. Ya tidak ditangani secara sendiri sih, tidak. Ya secara misalnya kita bisa sharing-sharing dengan guru kelas, ya bagaimana guru kelas juga ketika rapat kan saya mengadakan rapat seminggu sekali. Nah saya tawarkan adakah kesulitan di dalam proses pembelajaran, kemudian mengenai kenakalan anak-anak misalnya. Nah itu nanti kita sharing-sharing bersama. Alhamdulillah lah. Nanti kalau misalnya ada yang anak yang istimewa, nah kita layani, ya kita berikan pelayanan khusus kepada anak-anak yang istimewa. Biasanya itu satu kelas itu ada sekitar 1 sampai 2 anak. Nah selama ini sih untuk kegiatan itu ditangani intensif sendiri oleh guru kelas, ya. Kemudian ditambah dengan nanti ada masukan-masukan dari saya, tapi belum berkolaborasi dengan konselor. Artinya penanganannya permasalahannya masih wajar. Nah, sekiranya cukup seperti itu pertanyaan dari kami. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama. Ya, sama-sama ya Mbak. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf karena keterbatasan saya. Gitu nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan observasi tadi dari Ibu Kepala Sekolah. Jadi Bu Irwanti Wahyu izin ditanya terkait bimbingan lingkungan seni di SD Negeri Ingalian 3 ini, bagaimana sih Bu perilaku siswa di kelas sama menjalani kegiatan belajar mengajar? Perilaku siswa ya, pastinya kalau misalnya kelas rendah, kelas tinggi di sekolah dasar, pastinya ya kalau kenakalan atau misalnya perilaku anak-anak itu pasti ada, tapi itu ringan, maksudnya nggak yang kayak wajar, nggak kayak yang begini ya, misalnya foto-fotoan atau atau pakai senjata tajam itu tidak ya, merokok misalnya narkoba, amit-amit ya. Kalau anak kecil masih biasalah kayak gitu, masih wajar. Dan langsung ini Bu, si ini misalnya nakal kayak gitu, lapor biasa, masih ringan lah, masih wajar. Berarti di kelas 5-an gitu Bu? Iya, kelas 5. Oke, tadi kan ada yang masalah-masalah ringan Niko. Masalah ringan itu tuh ada masalah atau tantangan yang paling sering dihadapi oleh siswa sekolah dasar itu bagaimana sih Ibu Irwanti itu menyikapinya di sekolah untuk membantu anak-anak tadi? Biasanya itu tentang bimbingan belajar ya Mbak ya, untuk yang belajarnya. Jadinya ketika belajar kok anak-anak kok misalnya nilainya ada yang turun atau mungkin nilainya ada yang kurang, pastinya juga ada remedi. Lalu kalau misalnya ada yang kurang banget itu pasti ada bimbingan belajar, bisa ditambahi jam belajarnya atau kita berikan PR yang mungkin juga sesuai atau standarnya. Kemarin kok misalnya nggak bisa tentang bilangan desimal lah, kita nanti kasih PR seperti itu. Tapi kita juga mewanti-wanti, boleh dibantu orang tua tapi tidak dengan dijawabkan atau tidak dikerjakan orang tua seperti itu. Tadi kan dari Ibu Kapsek juga sudah menjelaskan layanannya itu kan bimbingan belajar, terus juga ada bimbingan sosial. Kemudian kalau fokus utamanya di sini itu sebagai guru Ibu, layanan bimbingan konselingnya itu apa? Kalau wali kelas itu kan juga ngerangkap ya Mbak. Kalau misalnya di SMP SMA mungkin ada guru BK, guru BP. Tapi kalau di sini kita ngerangkap jadinya untuk bimbingan sosial, bimbingan belajar dan bimbingan-bimbingan yang lainnya itu kita jadi satu. Dan kalau masalah prioritas ya pasti belajar, tapi kita juga emosionalnya anak, juga karakternya anak. Apalagi sekarang P5 ya Mbak ya. Nah kemarin sebelum P5 itu Bu
PPK. Nah itu PPK itu kan juga apa namanya pembiasaan, terus karakternya juga dibangun. Jadi kalau suruh milih atau prioritas ya itu sama-sama berjalan seiringan kayak gitu. Jadi belajar juga oke, terus juga karakternya dia, tata krama, ya karir ya sama. Oh gitu. Kemudian bagaimana sih peran orang tua atau wali murid keterlibatannya dalam program bimbingan dan konseling di SD yang berjalan? Kalau untuk bimbingan belajar, kalau orang tua ya Mbak ya, kita ada grup WhatsApp. Sekarang kan apa-apa kan lewat online ya Mbak ya, media gitu. Jadinya grup WhatsApp, kita kalau misalnya setiap harinya kalau ada perkembangan atau mungkin ada anak yang memang butuh bimbingan, kita WA, bisa WA grup misalnya kalau dalam yang mengkomunikasikan. Tapi kalau misalnya untuk yang pribadi, mesti masalah pribadi kayak gitu bimbingan, kita ke orang tua. Kalau misalnya WhatsApp group, misal kok sebelum WhatsApp group kita kan pastinya di kelas kita juga sudah memberikan perjalanan ya Mbak ya. Nah itu kalau misalnya itu kok misalnya kok masih kurang, kita ada grup konsultasi dengan orang tua seperti itu. Nanti yang harus ditandatangani orang tua. Kalau juga ada bisa japri grup WhatsApp tadi, atau di WhatsApp japri orang tuanya si anak tadi. Saya izin melanjutkan pertanyaan. Jadi kan kalau di SD itu kan guru agama sama guru olahraganya kan juga terpisah. Nah, peran dari guru wali kelasnya itu sendiri dengan bekerja sama dengan guru agama maupun guru selain guru wali kelas itu dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling itu seperti apa, Bu? Kalau misalnya ya, kalau saya kan pelajaran biasa ya Mbak ya. Terus kalau yang guru agama sama guru olahraga kan berbeda. Kita ada kontak-kontak kan Mbak. Misal kalau misalnya kok walaupun misalnya kan anak kan takut sama guru kelas ya Mbak ya. Misalnya seperti itu. Wah gurunya yang lain misalnya Bu Wahyu kok nggak kelihatan atau nggak ada Bu Wahyu, nanti aku kok boleh ngomong sarung misalnya kayak gitu. Kita juga kontak-kontakan sama guru agama maupun guru olahraganya. Nanti kok semisal ada yang memang perlu bimbingan atau mungkin melanggar misalnya ngomong sarung atau apa, nanti kita juga bisa diberitahu ke wali kelasnya. Tapi sebelum ke wali kelas kan memang itu jam pelajarannya beliau, jadi sebisa mungkin beliau juga memberikan bimbingan, maksudnya memberitahu ya Mbak ya sebelum ke wali kelasnya. Jadinya pas jam bimbingan beliau juga beliau yang nanti juga menyelesaikan masalah. Nanti kok memang kira-kira tidak bisa, nanti bisa sama-sama dengan wali kelas. Kemudian bagaimana peran Ibu sendiri sebagai wali kelas dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional sosial siswa di SD Ngalian 3 ini melalui layanan bimbingan dan konseling yang ada di SD? Ya, sebagai wali kelas kan tadi kan juga merangkap ya Mbak ya, dari emosionalnya anak, dari belajarnya anak. Jadi tadi pertanyaan Mbak, gimana peran mendukung kalau di SD kita itu kalau pastinya ada pembiasaan. Jadi kalau pembiasaan itu setelah misalnya kalau hari Senin upacara, nanti ada pembiasaan selasa literasi, setelah itu pasti ada wejangan-wejangan atau pengumuman dari guru, dari mungkin ibu kepala sekolah. Dan selain informasi-informasi yang penting, kita juga memberikan pembiasaan yaitu adab-adab. Misalnya kok di depan guru itu harus menunduk, harus memberi salam seperti itu. Lalu pembiasaan yang lain itu kan akan membangun karakter. Di pembiasaan klasikal umum di lapangan itu sudah. Nanti kita juga peran ibu sebagai wali kelas juga kita pasti juga akan mengkontimah dulu pastinya. Di generasi Z ya, jadinya itu walaupun belajar nanti belajar, tapi sebelumnya kita juga ketika melihat anak-anak ada yang kurang, pasti kita juga akan memberikan bimbingan dulu secara klasikal. Kalau ada yang memang anaknya butuh bantuan memang individu, ya oke, nanti individu di jam yang lain seperti itu. Seperti yang dikatakan Bu Ayu di awal tadi, bahwa guru wali kelas itu juga merangkap sebagai guru bimbingan dan konseling ya kalau di SD. Nah tentunya pasti ada anak-anak yang apabila mengalami masalah atau kendala dalam belajar itu kan konsultasinya terhadap wali kelas terutamanya seperti itu. Nah bagaimana peran Ibu dalam memastikan atau menjaga kerahasiaan dan privasi siswa dalam proses itu bimbingan dan konseling itu, Bu? Kalau misalnya ketika anak ada yang misalnya kurang
kurang nilainya gitu ya Mbak ya, misalnya kok ada kok sampai anak kok dapatnya 0, itu kan juga tidak mungkin pas saya PR-nya dapat berapa, dapat 0, itu kan juga saya ada tak pilih-pilih lah, maksudnya ketika nilainya bagus semua mungkin bisa saya masukkan dengan cara mereka ngomong, tapi kalau misalnya kok memang dapetnya misalnya 0, itu kan saya bisa masukkan sendiri nilainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang anak mempunyai masalah sosial, masalah emosional mereka, berarti saya akan memisah anak tersebut, misalnya si X di jam pelajaran yang lain atau di jam pulang sekolah lah, sampai anak itu anak yang lain tidak mengetahui bahwa saya baru ada curhatan lah ya, maksudnya ya kayak gitu ya, ada curhatan atau privacy yang lain, maksudnya dengan menjaga itu tadi lah, menjaga privacy biar ada jam lain, anak yang lain nggak tahu lah caranya kayak gitu. Kemudian yang terakhir nih Bu, apakah ada harapan dan rekomendasi Ibu untuk meningkatkan layanan bimbingan dan konseling di SD Negeri 3 Ngalian? Rekomendasinya ya Mbak, yang pertama pastinya kalau misalnya di SD itu kan memang belum ada guru BK, jadi mungkin kalau misalnya wali kelas kan kita skillnya juga maksudnya sebatas umum, jadi mungkin nanti ada pelatihan atau workshop atau apa gitu yang mungkin bisa menambah skillnya atau menambah wawasan yang kita guru kelas itu belum tahu. Kan guru BP pasti ada detail-detailnya, apa mungkin pokoknya rohani atau gimana ya Bu ya, mungkin ada seperti apa menangani anak yang mungkin khusus seperti apa, bantuan khusus, anak inklusi, karena emang wali kelas kan memang harus semua serba bisa ya Pak ya, jadinya kalau misalnya harus detail satu ke BP itu kan juga harus semuanya harus punya landasan dasar latihan. Dan mungkin kalau misalnya ada kan kita juga ruangannya kurang ya Bu, mungkin kalau misalnya kalau di SMP itu kan ada ruangan khusus, ruang BK dipanggil di BK lagi, kita juga belum seperti itu, lebih representatif. Iya, jadinya kalau misalnya anak kok kita panggil kan nunggu anak yang lain pulang dulu, kan juga meminimalisir privasi ini tadi. Waktu juga kan akan molor juga ya, urusannya sama penjemput dan lain sebagainya. Jadi mungkin gedung sama pelatihan aja untuk Baik, itu saja dari kami, cukup sekian Bu. Sebenarnya terima kasih karena Bu Ayu dan Bu Murtala sudah mau kami wawancarai. Ya, sama-sama.